digas. Mudah-mudahan hadirnya kita pada siang hari ini menjadikan asbab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat serta panjang umur, sehingga karena berkah karunia, rahmat, taufik, hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia hingga sampai detik ini, sampai saat ini. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan ke pangkuan alam baginda Nabi besar, Nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya yang turut berjuang bersama beliau dalam membawakan ajaran-ajaran Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang serba terang benderang akan nilai-nilai Islam seperti saat ini. Untuk kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zainul Asfiya. Saat ini aktivitas sedang studi di Provinsi Qum di Iran, dan saat ini pulang sementara karena perang. Pulang sementara, dan kebetulan setelah dari pesantren di Pati yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, beliau salah satu Rais Am PBNU, setelah dari pesantren saya ke Jakarta, dan dari Jakarta ke Iran di Provinsi Qum. Qum itu agak jauh dari Teheran, karena ada kota-kota namanya Mashhad, Qum, Shiraz gitu. Mashhad itu kota kelahirannya Ayatollah Ali Khomeini, pimpinan tertinggi itu. Beliau tinggal di gang sempit di kota Mashhad di Iran. Shiraz, Tus, Qum ya. Terus di Teheran sendiri, memang Teheran itu kota yang sangat metropolit dan sangat bersih sekali. Dan Iran itu jauh dari framing-framing yang dikatakan di media. Karenanya ini saat ini sedang terlempar sementara. Nanti balik lagi insya Allah. Untuk pembahasan siang hari ini kita akan membahas ngaji tentang filsafatnya dari kitab Tahdzibul Akhlaq. Jadi Tahdzibul Akhlaq ini kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh ini salah satu seorang filosof, seorang dokter, seorang ulama yang polimat. Polimat itu tidak hanya menguasai satu bidang, Pak, tapi polimat menguasai berbidang kajian ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satu ciri khasnya daripada ulama-ulama besar di Persia, terutama di masa dinasti Abbasiyah. Itu banyak ulama-ulama polimat yang tidak hanya menguasai bidang-bidang ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir, ilmu akidah, ilmu usul, tetapi mereka juga menguasai ilmu kedokteran, menguasai ilmu aljabar atau matematik, menguasai ilmu astronomi. Namanya ulama yang polimat. Nah, Tahdzibul Akhlaq di sini di antara titik kajiannya yaitu filsafat penyucian jiwa dan seni meraih kebahagiaan. Nah, ini sangat relevan sekali, Pak, dengan kondisi era di zaman sekarang, era yang mana kita sedang dikuasai kapitalisme global. Jadi segala hal, segala sesuatu sekarang itu ukurannya berdasarkan materi. Kita tidak bisa mengingkari itu, tidak bisa mengingkari itu. Makanya banyak orang terjebak di dalam kapitalisme, pemikiran kapitalisme global. Makanya perlu belajar membuka kembali kitab sejarahnya Tahdzibul Akhlaq yang dikarang oleh Imam Ibnu Miskawayh untuk mengendalikan diri, menyucikan jiwa, serta meraih kebahagiaan yang hakiki, makna hidup yang hakiki, makna hidup yang hakiki. Nah,
ini bisa membantu makna hidup yang dari kita belajar tentang filsafat terlebih dahulu. Filsafat itu apa sih, Pak? Tahu sering mendengar filsafat ya? Filsafat ini terkadang menjadi salah satu kambing hitam ketika orang mempelajari filsafat terus dianggap nanti menyimpang dari akidah yang semula sholat menjadi gak sholat. Itu pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang di umumnya masyarakat saat ini. Padahal kalau kita mengkaji sejarah, justru filsafat itulah yang merupakan akar pondasi keilmuan serta tumbuhnya perkembangan daripada kemajuan zaman saat ini. Nah, dan apakah filsafat ini itu ada dalam Al-Quran? Pertanyaannya. Filsafat ini jelas di dalam Al-Quran banyak sekali beberapa ayat yang menyinggung tentang filsafat, tetapi bukan bahasa yang eksplisit, bukan bahasa yang tekstual. Falsafah, filsafat bahasa Arabnya falsafah. Kalau kata falsafah di dalam Al-Quran itu nggak ada, tetapi Al-Quran membicarakan filsafat dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan tentang mendaya gunakan energi akal kita. Makanya dalam Al-Quran ada ayat huwallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim di awal hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Coba dibuka surah Al-Hasyr ayat 2 itu ada ayat wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr ma dzunantum ay yakhruju wa dzunnu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fadribu bi aydihim walladzi yu'minun fa'tabiru ya ulil absar. Nah, titik tekannya ini ada pada kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, maka jadikanlah realitas yang terjadi zaman ini sebagai i'tibar, sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, mempunyai akal. Nah, di ayat yang lain dijelaskan pula bagaimana Al-Quran berbicara tentang filsafat. Misalnya kalimat atau ayat afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak merenung? Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak melihat realitas, tadabbur alam, tadabbur tentang kehidupan nyata kita saat ini? Nah, itu ayat-ayat filosofis, ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana mendaya gunakan akal kita. Nah, di dalam beberapa literatur kajian kitab-kitab filsafat, terutama di dalam beberapa hal, ada definisi khusus tentang filsafat sendiri. Filsafat secara etimologi atau bahasa berasal dari kata philo dan sophia. Philo itu mencintai, sedangkan sophia kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi mencintai kebijaksanaan. Nah, filosofia di sini menjadikan ilmu filsafat itu sebagai salah satu pondasi utama dari lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Nah, makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang filsafat. Ketika ada pertanyaan tentang bagaimana alam raya ini berputar, rotasi, baik bulan, matahari, ataupun benda-benda yang ada di dalam bumi, pertanyaan seputar itu melahirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita kenal dengan ilmu geografi. Nah, ilmu geografi membahas tentang bagaimana energi-energi yang ada di dalam alam raya ini, terutama bumi, sumber daya yang ada di dalam bumi ini apa saja. Itu ada minyak, ada
batu bara, terus banyak hal-hal yang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Terus ketika orang bertanya tentang bagaimana keesaan Tuhan dan bagaimana zat-zat Tuhan serta awal penciptaan alam raya ini, maka muncullah ilmu yang kita kenal dengan ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Tuhan yang kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika orang berbicara tentang tata kelola negara, tentang administrasi negara, tentang bagaimana suatu negara menjalankan fungsinya, maka lahirlah ilmu tata negara. Nah, itu semua berangkat dari mendaya gunakan akal yang diajukan lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah kenapa filsafat di dalam Islam dikatakan sebagai ummul ulum, pokok induknya daripada segala ilmu. Itu berasal dari filsafat. Maka filsafat diartikan oleh sebagian para pakar filosof itu sebagai cara berpikir yang kritis, metodis, serta komprehensif, mengakar, dan agar seseorang itu terbebas dari cara berpikir yang salah. Nah, itu dikatakan sebagai filsafat. Maka para filosof itu ya kerjaannya ya kayak orang orang bengong, padahal itu bukan. Mereka itu merenung, berpikir tentang realitas apa yang terjadi saat ini, berpikir tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam filsafat ini banyak sekali cabang-cabang yang kita perlu pelajari terlebih dahulu. Di antaranya agar orang itu tidak serta-merta mengambil kesimpulan secara instan dari kejadian. Nah, perlunya kita berpikir kritis untuk tidak menyimpulkan segala sesuatu itu dengan didasari filsafat. Maka ketika muncul pertanyaan, apakah dengan kita mempelajari, mengkaji filsafat itu bisa menjadikan kita sesat pikir atau sesat jalan, atau tauhidnya menjadi sesat, atau meragukan Tuhan? Justru dengan kita mempelajari filsafat dengan tanda kutip, dengan didasari ilmu tauhid, ketauhidan akan Tuhan yang kuat, maka keimanan kita akan semakin kuat. Karena apa? Kita bisa merasionalisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dirasionalisasikan dengan pemikiran filsafat. Nah, justru orang yang berfilsafat ketika sudah memiliki keimanan, ketauhidan yang kuat, akan semakin kuat imannya. Itu karena dia mendaya gunakan akal pikirannya dengan benar. Nah, hadirin bapak-bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dan di dalam filsafat itu terdapat beberapa aliran yang sangat berbeda dengan beberapa kajian-kajian ilmu lain. Di antara ada aliran rasionalisme. Para filsuf itu biasanya itu diprakarsai oleh tokoh-tokoh ilmuwan barat gitu. Kalau bapak kenal namanya René Descartes, pernah dengar nggak namanya René Descartes? Tulisannya René Descartes. René Descartes itu memiliki salah satu kata yang sangat masyhur di dalam kehidupannya, itu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi René Descartes, seorang filsuf besar Prancis, itu memiliki satu visi misi besar tentang membumikan filsafat dengan alirannya rasionalisme. Jadi melihat segala sesuatu dengan kacamata rasional. Nah, aliran rasionalisme para filsuf ini menganggap bahwa sumber utama pengetahuannya dari akal, dari rasio. Nah, ini muncul orang-orang seperti René Descartes, terus Baruch Spinoza, ada Leibniz dan lain sebagainya. Inilah yang mempengaruhi kemajuan bangsa Barat. Bangsa Barat ini sangat menggunakan akal. Makanya ketika setelah masa Renaissance itu masa kegelapan Eropa,
Eropa dulu itu gelap, bukan semaju sekarang. Jerman, Prancis, Italia, Spanyol itu dulu gelap. Nah, setelah masa Renaissance, masa zaman keemasan, the golden age, zaman keemasan itulah merubah paradigma berpikir masyarakat Eropa, sehingga mereka mengutus pelajar-pelajarnya untuk belajar, terutama dari sumber-sumber keilmuan Islam yang ada di Baghdad saat itu menjadi pusat peradaban Islam, belajar pada para filsuf Yunani. Jadi filsafat ini semula berkembang di Yunani. Nah, ada filsuf-filsuf dari Yunani yang kita kenal, diantaranya Thales, Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates ini gurunya Plato, Plato gurunya Aristoteles. Plato masyhur dengan alam idealnya. Nah, dari Yunani, keilmuan Yunani ini diadopsi oleh para pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir ilmuwan Muslim, terutama dari bangsa Persia. Dari bangsa Persia, diantaranya kita kenal dengan Ibnu Sina, yang di Barat dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina ini beliau tidak hanya mendalami keilmuan seperti tafsir, hadis, terus balaghah, mantik, logika, tetapi Ibnu Sina juga mempelajari ilmu perbintangan, astronomi. Dan yang paling masyhur, Ibnu Sina ini dikenal sebagai seorang dokter spesialis yang memberikan rumusan-rumusan berharga dalam dunia kedokteran. Nah, maka sampean coba cek kitabnya Ibnu Sina, The Canon of Medicine dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Arabnya Al-Qanun fit Tibb, rumus-rumus kedokteran yang dipakai sebagai ukuran kedokteran di Eropa saat itu. Nah, itu berasal dari temuannya Ibnu Sina yang kita kenal dengan Avicenna. Nah, Ibnu Sina. Terus muncul lagi seorang filsuf Muslim yang hebat, yang mengadopsi daripada pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles dari Yunani, namanya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini di Barat terkenal dengan Averroes. Averroes Ibnu Rushd. Selain Ibnu Rushd muncul juga Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi yang menemukan rumus-rumus dalam ilmu Al-Jabar. Al-Jabar berkembang sampai saat ini kita kenal dengan nama ilmu matematika. Ilmu matematika, algoritma, itu penemunya namanya Al-Khwarizmi, seorang ulama besar Persia. Nah, kenapa sekarang tidak dikenal? Karena berusaha menutupi bagaimana kejayaan Islam saat itu. Islam pernah mencapai masa kejayaan emas di saat menomorsatukan ilmu pengetahuan di atas yang lain. Nah, makanya saat itu di Baghdad itu ada namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu kayak semacam perpustakaan sekaligus ruang penelitian, Pak. Baitul Hikmah ini ruang penelitian untuk menerjemahkan buku-bukunya karya Plato, Aristoteles, Socrates, ilmuwan-ilmuwan Yunani maupun ilmuwan-ilmuwan Barat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah di Baghdad ini hancur karena serangan Hulaguhan. Hulaguhan ini pernah membakar perpustakaan yang ada di Baghdad saat itu, sehingga buku-buku keislaman yang sangat penting yang menjadi tolak utama daripada keilmuan yang ada di Eropa ini semuanya terbakar. Kita tidak memiliki sisa-sisa pengetahuan. Sebagian dibawa ke Eropa, dikaji di sana, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, hakikatnya kemajuan yang ada saat ini baik ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu tata negara, terus ilmu teknologi sains yang lain, itu hakikatnya ya berasal dari ilmuwan-ilmuwan Muslim, ilmuwan Muslim. Nah, di antara para ilmuwan itu yang kita kenal Al-Khwarizmi yang menciptakan ilmu Al-Jabar, kemudian algoritma. Nah, algoritmanya Al-Khwarizmi ini yang menjadi inspirasi
daripada pendiri Facebook. Siapa pendiri Facebook itu? Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg ini terinspirasi dari algoritma yang dipakai oleh Al-Khwarizmi. Nah, makanya kalau kita memuji-muji ilmuwan Barat itu aslinya kurang tepat. Padahal aslinya Barat itu ya keilmuannya berasal dari Islam saat itu, masa kejayaan Islam di masa dinasti Abbasiyah, masa kejayaan Islam di mana ilmu pengetahuan menjadi salah satu hal yang sangat menggairahkan. Jadi isinya orang itu belajar, mengkaji, meneliti, kemudian berkarya, berinovasi, menerjemahkan kitab-kitab, menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, inilah masa-masa di mana runtutan keilmuan yang semula filsafat itu dari Yunani kemudian diadopsi oleh para ilmuwan Muslim, diadopsi kembali oleh bangsa Eropa. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Terus ada lagi aliran filsafat empirisme. Empirisme ini pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan panca indera. Di empirisme, sesuatu hal itu bisa memiliki kesimpulan ketika mampu dilihat panca indera. Misalkan panca indera mata melihat, oh iya, meja ini benar-benar ada, atau masjid ini benar-benar ada, bisa nampak oleh mata. Ini pengetahuan yang sifatnya empirisme. Empirisme ini dikembangkan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke. John Locke itu seorang filsuf Inggris, dan Berkeley, kemudian David Hume dan lain sebagainya. Di aliran-aliran dalam filsafat ini banyak, rasionalisme, empirisme, dan yang kita kaji khusus nanti insya Allah yaitu aliran stoikisme banyak. Terus yang ketiga aliran idealisme, aliran materialisme, eksistensialisme, dan aliran yang sangat selaras dengan sofistik dalam Islam yang kita kenal dengan tasawuf, yaitu aliran stoikisme atau yang kita kenal dengan filsafat Stoa. Filsafat Stoa, stoikisme filsafat ini dikembangkan pertama kali oleh Zeno dari Citium. Zeno ini latar belakangnya dulu seorang pedagang yang memperdagangkan cairan-cairan yang ada di hewan-hewan laut. Jadi cairan yang ada di hewan laut itu diracik menjadi salah satu perhiasan yang dipakai oleh kaisar-kaisar saat itu. Kaisar Romawi, kaisar Persia gitu. Itu Zeno dari Citium. Nah, saat dia berdagang, berlayar, mau memperdagangkan dagangannya, kapalnya tenggelam. Jadi barang dagangannya, kekayaannya itu habis semua itu Zeno. Nah, dari situlah muncul beliau memberikan salah satu aliran filsafat baru bernama aliran filsafat Stoa atau stoikisme filsafat, bahwasanya ada salah satu hal yang di luar kendali kita dan ada hal yang ada dalam kendali. Namanya dikotomi kendali. Maka di dalam aliran filsafat Stoa itu ada istilah dikotomi kendali. Sesuatu yang ada dalam kendali kita dan sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Di antaranya apa yang dalam kendali? Di antaranya ya kita ingin pintar, ya saatnya belajar. Kita ingin sukses dalam berdagang, ya disiplin, mengkaji, belajar ilmu-ilmu bisnis, belajar ilmu-ilmu dagang. Kita ingin punya uang, ya bekerja dan lain sebagainya. Nah, Zeno itu saat kapalnya tenggelam, sontak akal pikiran beliau tergoyah. Jiwanya itu sangat menderita dan sedih karena kekayaan yang selama ini ia kumpulkan dan ia perdagangkan, aset-aset dagangnya itu tenggelam di tengah laut. Nah, saat itu dia merintis salah satu teori yang bernama dikotomi kendali, kemudian dimasukkan ke dalam salah satu aliran stoikismenya Zeno,
yang menjadikan salah satu kekuatan mental beliau dalam menjalani hidup. Makanya filsafat Stoa itu terfokus pada pengendalian diri, mentalitas yang kuat, kemudian dikotomi kendali, kemudian terbebas dari emosi-emosi negatif seperti iri, dengki, emosi sedih, emosi susah. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Apalagi Jakarta ini, Pak. Jakarta ini kan kondisi wilayah yang menuntut kita untuk bekerja pagi siang malam. Karena ini lingkungan industrialis. Industrialis itu kita seakan-akan dikejar waktu. Industrialis. Kalau agraria, masyarakat perkampungan itu kesannya santai, slow living ya bahasanya. Kalau masyarakat perkotaan itu seakan-akan dikejar-kejar waktu, dari pagi berangkat, kemudian sore pulang, besoknya gitu lagi, weekend hari Sabtu atau Ahad, ada sesuatu hal yang dikejar. Nah, ini membuat rentannya hati kita sering gelisah ketika ada target, mentargetkan sesuatu tapi nggak kesampaian. Nah, itu manusia-manusia yang imannya belum kuat, keilmuannya belum kuat, itu akan cenderung gelisah, akan cenderung bersedih ketika targetnya tidak tercapai. Nah, ini titik fokus daripada kajian-kajian filsafat Stoa tentang pengendalian diri, ketenangan batin, kemudian ketabahan, dan terbebas dari emosi-emosi negatif. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Nah, tokoh-tokoh dari filsafat Stoa, di antaranya Zeno dari Citium, terus ada namanya Seneca, ada namanya Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang bijaksana. Itu juga beliau itu mengikuti aliran stoikisme filsafat, aliran yang lebih terfokus pada ketenangan batin, kebahagiaan sejati. Nah, ini sangat relevan dan sangat selaras dengan sufistik Islam yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu jangan dikira langsung sufi, enggak lah. Imam Ghazali itu dulu sangat rasional sekali Imam Ghazali. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang menggabungkan satu ilmu fikih, kemudian tasawuf dan filsafat. Magnum opusnya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membahas tentang tiga itu. Filsafatnya ada, fikihnya ada, dan hakikat tasawufnya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau di pesantren itu Ihya itu kitab yang berat, kitab yang dikaji ya santri-santri yang sudah 10 tahun atau 15 tahun itu baru boleh mempelajari kitab Ihya, karena bacanya aja susah bacanya. Nah, ini Imam Ghazali itu sangat rasional. Ketika mulai menjelang akhir hayat, maksudnya di usia tua, Imam Ghazali itu belum mampu menemukan apa sih makna hakikat hidup ini, sehingga beliau senantiasa merenung, berpikir ulang kembali, dan menjadikan beliau seorang sufi besar. Akhirnya menemukan kesejatian hidup, makna hidup yang hakiki, yaitu bagaimana saat kita mampu dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan salah satu zat yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ini tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi Allah mampu dirasakan oleh mata batin atau hati setiap manusia. Maka Imam Ghazali saat itu dari orang rasional beralih menjadi orang yang sangat sufi sekali. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam filsafat Stoa ini ada beberapa hal yang patut kita jadikan pelajaran utama. Di antaranya
Tadi dikotomi kendali, sesuatu hal yang ada dalam kendali kita dan tidak ada di dalam kendali kita. Di luar kendali kita apa contohnya? Di luar kendali kita contohnya itu omongan orang lain. Sebaik apapun perbuatan kita, itu tidak akan lepas dari omongan-omongan buruk, tidak akan lepas dari pembicaraan teman, tetangga, saudara kita, nggak akan lepas sebaik apapun itu. Sebaik apapun, nah, itu merupakan hal yang di luar kendali kita. Titik fokus kita ya cukup berbuat baik dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap pahala dari Allah, itu saja. Contohnya lagi dikotomi kendali, misalnya kenapa stoikisme filsafat ini sangat relevan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya kita sering terkena emosi negatif, di antaranya gelisah ketika target tidak tercapai, gelisah, susah ketika cita-cita kita tidak berhasil, ketika kita gagal. Nah, contoh yang paling sederhana misalnya gini, Bapak ke kantor, Anda ke kantor kemudian terjebak macet, biasanya emosi kan? Emosi kan begitu. Atau setiap jam 7 hari Senin itu banyak sekali baik yang berkendara motor, mobil itu buru-buru ingin cepat sampai. Bahkan di jalan banyak yang keluar kata-kata binatang. Nah, macetnya jalan itu sesuatu hal yang di luar kendali kita. Terus bagaimana cara menerapkan filsafat stoa dalam kondisi seperti itu? Ya kita tenang aja, santai aja. Wong di luar kendali kita, kok kita pikirkan dalam-dalam. Walaupun kita pikirkan, itu pun tidak merubah realita macetnya jalan. Iya kan? Macetnya jalan tetap macet, tidak akan berubah dengan kita memikirkan hal itu. Makanya bagaimana cara kita menikmati waktu saat terjebak macet? Itu lebih tenang di dalam batin, di dalam jiwa lebih tenang. Itu menikmati waktu di saat macet, baik itu dengan nelpon istri atau berbincang dengan anak misalnya, atau berzikir atau menikmati hal-hal lain. Ini kesannya kita itu tetap santai di dalam kondisi yang lumayan berat, yang mengganggu emosional kita, di antara dengan macetnya jalan. Nah, itu contoh-contoh sederhana di mana filsafat stoa mampu membuat para pelajarnya untuk bisa menerapkan hidup dalam kebahagiaan yang sejati, hidup dalam realitas yang nyata dan dalam ketenangan batin. Nah, terus ada juga kita tahu dengan salah satu teori the law of attraction. The law of attraction itu hidup yang selaras dengan alam, hidup yang selaras dengan alam. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan sejalan dengan realitas alam di antara di sekitar kita. Nah, ini sesuai dengan ana inda zanni abdi bi idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Aku berdasarkan prasangka hambaku, ketika hambaku berprasangka baik, maka aku Allah akan membuat hidupnya baik. Tetapi ketika hambaku berprasangka buruk, maka akan kubuat pula buruknya kehidupannya. Husnuzon billah. Nah, hidup selaras dengan alam ini sejalan dengan ilmu tasawuf, yaitu husnuzon billah. Selalu berhusnuzon sama Allah. Misalnya kita memiliki hal yang kita rencanakan, atau kita selalu berdoa setiap habis sholat meminta kepada Allah, baik berdoa untuk bisa mendapatkan anak misalnya, atau berdoa mendapatkan pekerjaan yang layak, berdoa agar diluaskan rezekinya. Tetapi sepanjang kita berdoa, hidup kok masih begini-begini saja, seakan masih stagnan, seakan berhenti di jalan. Nah, seakan-akan itu, maka solusinya tetaplah berdoa.
tetaplah kamu meminta memohon kepada Allah walaupun soal hal-hal yang sangat remeh, hal-hal yang sangat kecil. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sendiri itu merupakan sebuah amalan yang mendapatkan pahala khusus di sisi Allah walaupun tak kunjung diijabah dikabulkan. Nah, aslinya Pak, tidak ada doa ataupun permohonan kita yang nggak diijabah oleh Allah. Semua diijabah. Loh, apa buktinya? Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah pasti ijabah setiap doa permintaan kita. Cuma ada 3 hal cara Allah mengabulkan setiap permintaan hambanya. Di antaranya 1, terkadang kita minta A tapi Allah kasihkan B. Terkadang kita minta sekarang tapi Allah kasihkan tahun depan ataupun 5 tahun lagi. Terkadang kita meminta sesuatu tapi Allah tak kunjung ijabah, tapi Allah berikan kesempatan yang lain yang lebih bagus, yang lebih layak. Nah, itu yang dimaksud dengan husnudzon billah, teruslah berprasangka baik dengan Allah yang selaras dengan teori the law of attraction, bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita akan sejalan dengan realitas yang ada. Nah, ini sesuai dengan husnudzon lil makhluk ataupun husnudzon lil khaliq, husnudzon kepada Allah maupun husnudzon kepada makhluk. Nah, kalau kita pikirannya positif terus, insya Allah alam raya sekitar kita, lingkungan kita pun positif. Tapi kalau di awal kita sudah negatif, itu lingkungan-lingkungan sekitar kita ataupun minimal dalam pikiran kita sendiri akan selalu gundah gulana, selalu sedih, selalu gelisah karena isinya negatif. Nah, ini hebatnya filsafat Stoa di dalam memberikan ketenangan batin yang dikuatkan dengan sufistikme Islam, yaitu ilmu tasawuf. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Nah, 1 tadi dikotomi kendali, ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali. Terus dalam observasi hidup selaras dengan alam, apa yang kita pikirkan akan menjadi realitas dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, hiduplah dengan kesederhanaan. Kesederhanaan hidup itu adalah kunci. Nah, ini ajaran para filosof yang sejalan dengan ajaran para sufi. Kesederhanaan hidup itu menjanjikan hidup kita itu lebih nyaman, lebih rileks daripada mengejar sesuatu yang di luar kapasitas serta kemampuan kita. Kalaupun Allah kasih kita berbagi kelebihan, misalnya kelebihan harta atau kelebihan materi, kita hanya letakkan itu di tangan, bukan di hati. Artinya kita tetap bersikap sederhana. Nah, sederhana ini sikap, sederhana ini pilihan. Kalau kita lebih sederhana itu lebih enjoy. Nah, di antara kesederhanaan hidup itu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dari kesederhanaan menciptakan rasa syukur. Rasa syukur dimulai dari 1, tidak mudah mengeluh. Nah, ketika kita sudah mulai banyak mengeluh, dari situlah akan muncul emosi-emosi negatif, terutama tidak ridho dengan takdir jalan hidup yang Allah kasihkan kepada kita. Tidak itu. Maka Al-Quran mengingatkan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Salah satu kunci kebahagiaan hidup itu jangan sering-sering melihat nikmat hidup orang lain. Nikmat hidup orang lain jangan sering-sering melihat. Ya, sekali 2 kali boleh, tapi sering-sering jangan. Karena apa? Kalau hati kita, iman kita belum kuat, 1, akan muncul rasa iri dan dengki. Misalnya tetangga punya ini, tetangga sudah ini, itu, kita belum. Karena sering melihat. Maka benar Al-Quran, la tamuddanna 'ainaika
ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayat. Mata kamu jangan dipakai untuk sering melihat orang-orang yang dikasih Allah nikmat di atas kamu. Kalau nggak bisa mengelola hati, kita akan mudah iri dengki, kita akan mudah menyesal, kita akan mudah sedih, kita akan mudah mengeluh. Gitu. Kerjaan lu gini-gini aja, tetangga sudah kayak gini ya. Tetapi ini jangan dijadikan alasan untuk kita stagnan, tidak mengembangkan kapasitas diri. Tetap kita bercita-cita, tetap kita memiliki harapan yang besar, tetapi diimbangi dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, inilah keselarasan antara tawakal dan ikhtiar yang dipadukan dengan salah satu ajaran dari filosofi Stoa berupa kesederhanaan hidup yang perlu kita jalani saat ini. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan sawabikul himam la tahriku aswarul abada. Sekuat apapun, sebesar apapun harapan atau usaha yang kita jalankan, itu tidak akan mampu menembus dinding-dinding takdir. Artinya kita boleh mengandalkan amal usaha kita, tetapi jangan lupa ada pengendali zat yang paling utama, zat yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka titik fokus kita bagaimana kita dalam mengajar sesuatu, jangan fokus pada hasilnya, tetapi fokuslah pada proses dan profesionalisme kita dalam mengerjakannya. Biqadril kadhi tuktasabul ma'ali wa haitsuma tastaqim yuqaddiru lakallahu najahan fi wabil azman. Kita konsisten, misalnya kita memiliki salah satu kemampuan bidang tertentu, konsisten saja dalam bidang itu sampai menjadi ahli. Istiqomah kalau dalam bahasanya, haitsuma tastaqim. Ketika menjadi ahli, konsisten di situ, maka segala hal akan mudah untuk kita dapatkan. Nah, inilah ajaran-ajaran di antara para filosofi Stoa yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari ketenangan, bukan mencari kesenangan. Karena yang senang itu belum tentu tenang, Wak. Tapi yang tenang itu sudah pasti senang. Nah, ketika kita mengatakan kita mencari kesenangan di luar, hakikatnya ketenangan dan kesenangan itu ada dalam pribadi kita, ada dalam diri kita. Ketika sudah selesai dengan diri sendiri, maka kita akan merasakan ketenangan batin bahwa kita sudah selesai menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Nah, ini hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sofistikme Islam yang digabungkan dengan filsafat stoanya para filsuf. Insya Allah kita akan menjalani hidup dengan penuh rileks, tidak gelisah, tidak mudah overthinking, dan tidak mudah sedih, tidak mudah terkena dengan emosi-emosi negatif yang berdampak buruk dalam kehidupan kita semua. Gitu. Masih baik, mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita simak kajian hari ini tentang filsafat Stoa dalam speak Islam, kami silakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan. Baik, silakan ada yang tanya, Pak, sebelum kita tutup kajian pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya. Yang Ustaz bahas ini sebenarnya
filsafat Stoa atau yang dari Ibnu Miskawai? Ini yang pertama. Yang kedua, saya pribadi sih memahami ini kan filsafat ini ibaratnya seperti ya agama zaman dulu ya. Begitu Nabi SAW menerima Al-Quran, misalnya mungkin surah Al-Maidah ayat 48, di fungsi buhaninan alaih, maka jangankan filsafat ini ya, Sayyidina Umar kan memegang lembaran-lembaran Taurat. Itu oleh Nabi SAW ditanya kan, ya Umar, apa yang kamu baca? Ya lagi baca ini ya Rasul. Nah Nabi SAW bilang kan ya, bahwa seandainya Musa saudaraku hidup pada zamanku, maka dia tidak akan mengikuti kecuali mengikuti aku. Tidak ada yang dilakukan oleh dia kecuali mengikuti aku. Nah dari filosofi ini ya saya melihat bahwa kita mungkin boleh saja belajar filsafat ini ya. Stoa ini kan tadi saya sampaikan ada memadukan antara rasionalitas dengan ketenangan jiwa ya. Nah itu saya kira sebagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah SWT, walladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi yang saya pahami sih sebatas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah cukup menurut saya menjadi pedoman ya. Karena tadi saya bilang tadi jangankan filsafatnya Zeno, kitab Samawi saja yang diriver oleh Sayyidina Umar itu juga diminta untuk ditanggalkan oleh Nabi SAW. Ini mungkin mohon tanggapan dari ini. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sebelumnya tadi itu saya mau bawa yang PPT khusus, tentang tokoh-tokoh daripada filosof Stoa, diantaranya Musonius, Rufus, Marcus Aurelius. Tapi karena laptop yang satu itu ketinggalan, jadinya kita mengkomparasikan dengan salah satu kitab filsafat etika atau akhlaknya dari Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai kan filsuf Muslim yang hidup di tahun 1030 Masehi. Tapi ada salah satu tujuan filsafatnya yang sesuai dengan filosofi Stoa tentang penyucian jiwa dan kebahagiaan sejati. Terus kaitannya dengan memang benar ajaran-ajaran dalam agama Samawi semuanya itu mengajarkan tentang bagaimana kebahagiaan hidup yang sejati, baik dari Al-Quran sendiri ataupun dari hadis Nabi sendiri. Tetapi terkadang sebagian masyarakat kita itu ada yang mampu menerima doktrin-doktrin agama, diantaranya lewat jalan rasionalitas akal gitu. Ketika orang-orang sudah mencapai rasionalitas akalnya sudah mentok, itu biasanya mereka terus datang atau menenangkan diri diantaranya dengan mengkaji Al-Quran ataupun hadis. Padahal semua ilmu memang semua bersumber dari Al-Quran. Maka di awal kenapa ini filsafat bisa sangat penting dalam kehidupan untuk menghadapi realitas zaman sekarang? Karena filsafat juga ternyata juga dibicarakan di dalam Al-Quran melalui ayat-ayatnya tadi. Bagaimana awalam yanzuru ila samawati wal ardi, misalnya bagaimana kamu berpandangan, berpendapat tentang penciptaan langit dan bumi gitu. Afala tadabbarun, afala ta'qilun. Nah, itu semua
membawahi aliran-aliran yang ada di dalam filsafat dengan mendayakan akal. Jadi tetap pedoman kita, sumber ketenangan batin kita tetap Al-Quran dan hadis, tetapi ada salah satu ajaran yang memang ajarannya itu untuk menjadikan batin kita lebih tenang, menjadikan batin kita lebih bahagia dengan lewat rasionalitas akal yang diajarkan aliran filsafat, namanya aliran filsafat Stoa. Tetap filsafat Stoa nggak bisa di atasnya Al-Quran ataupun hadis, nggak, tetap di bawahnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang kita perlu menjelaskannya, tidak harus memakai dalil Al-Quran ataupun hadis. Kalaupun kita pakai dalil Al-Quran ya jelas. Bagaimana sumber ketenangan sejati? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan sejati ya dengan berzikir mengingat kepada Allah, akan menenangkan kalbu, menjadikan ketentraman jiwa, ketentraman batin. Terus bagaimana kita bisa menerima takdir walaupun takdir itu buruk dalam kehidupan? Itu di dalam tasawuf juga sangat ditekankan. Bagaimana kita berdamai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan dalam hidup ini. Cuma Allah memberikan kesempatan untuk kita berusaha, berikhtiar dengan potensi yang ada di dalam diri ini. Di antara potensinya yaitu potensi akal. Dengan akal kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan akal kita bisa memiliki ide, dengan akal kita memiliki gagasan, dan kemudian dari gagasan itu muncul sebuah tindakan. Jadi hakikatnya semua sumbernya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Kira itu kan. Baik. Yang lain silakan. Izin yang Bismillah. Jadi kan ya sepemahaman saya, kalau menurut penjelasan Ustaz yang barusan itu berarti setuju ya dengan konsep bahwa Islam itu syamil kamil. Paling tidak surat Al-Maidah hanya 3 ya. Nah, hanya mungkin ceritanya ini ada pendekatan bagaimana memahami Islam, mungkin itu kira-kira ya. Betul. Ini menggunakan filsafat Stoa ini untuk ya sebagai, saya kira berarti untuk mempromokan semacam pendekatan memahami Islam lah ya. Kemudian mengambil bantuan metode atau filsafat sekolah gitu ya. Karena kemudian menggabungkan dengan turistik lah ya. Iya, ya mungkin di sini memang butuh diskusi lanjut. Apakah sarana tadi itu jadi misalkan apakah yang terjadi ya, misalkan yang Ustaz sampaikan ini, apakah sebetulnya itu Islamisasi filsafat Stoa? Apakah yang dimaksud itu? Kalau yang dimaksud itu, ya itu kan maksudnya ya bagaimana kritik terhadap filsafat Stoa menurut Islam. Menurut saya pastinya proporsinya di sini. Tapi kalau kita menggunakan filsafat Stoa dalam memahami Islam, ini ya menurut saya ini ya tantangan tersendiri ya, karena mereka itu, para filsuf itu kan dapat dikatakan ateis ya. Mereka mengandalkan rasionalitas, padahal dalam Islam itu kan misalkan Nabi mengatakan Allah surah Al-Baqarah ayat 19, wa'asa antak rohu syai'an kan al-bakhur laku, demikian pula sebaliknya. Ya, itu kan berarti ada jaminan rasional, di atas rasionalitas manusia itu ada
ada jaminan Allah bahwa yang benar atau yang baik itu semuanya sudah ada sumbernya Islam. Sedangkan kita manusia diberi akal, ya paling kita hanya bertanya, kemudian kita berusaha berpikir untuk bagaimana caranya menerima firman Allah itu. Perang kok sesuatu yang baik gitu kan, bahkan diwajibkan. Perang itu kan menurut manusia jelek sekali, tapi menurut Allah malah diwajibkan. Nah, ternyata kan ya kalau kita mengambil iktibar, ternyata perang itulah yang sebetulnya bisa menyelesaikan masalah kemudian menjadi damai. Tapi kalau perdamaian yang kelihatannya kita itu damai ya, tanpa perang, malah perdamaiannya itu semu, kan gitu ya. Ya semacam seperti sekarang ini nih. Seperti sekarang ini pendekatan penyelesaian Gaza itu two state, ya kan, dua negara. Itu kan penyelesaian yang dianggap itu damai, cocok buat perdamaian, sesuai akal dan sesuai naluri. Padahal kan itu bukan, menurut Islam bukan itu penyelesaiannya. Penyelesaiannya menurut Islam ya siapa yang mendolimi, siapa yang merampok tanah, itu yang harus diusir dari negeri Gaza, negeri Palestina, kemudian dihakimi sebagai penjahat perang. Sudah, itu solusi Islam seperti itu. Nah, beda dengan pendekatan akal dan naluri atau apa ya. Itu maka pendekatannya mungkin bisa jadi two state itu. Nah, kita diajari oleh Islam itu tidak seperti itu kan ya. Islam itu mengajarkan kebenaran al-haq itu kategorinya standarnya Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Islam maka kita ambil. Mama atakum rasul fakhudhuhu wa nahakum ma'rufatan. Maka tidak ada, menurut kami sih sebenarnya tidak diperlukan lagi filosofi Yunani yang notabene itu muncul sebelum Islam. Ketika ada yang baik, ketika ada yang benar, itu bisa jadi itu kebetulan saja cocok dengan Islam. Tapi bahwa Islam itu standar kebenaran itu yang harus kita ambil. Mungkin kita seperti Bang Pavo. Baik, yang sangat bagus sekali ya. Jadi kebenaran yang mutlak, shautul haq kalimatul haq, itu memang datang dari Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi untuk menyampaikan kebenaran ini banyak sarana dan caranya. Artinya unzur makola wala tangkir mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, kebaikan apa yang disampaikan, dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang filsafat, apakah ini justru menjauhkan dari akidah Islam ataupun menjauhkan dari shautul haq, kebenaran yang hakiki dari Al-Quran? Enggak. Artinya justru Al-Quran itu memberikan salah satu jalan yang sangat luas ruang lingkupnya dalam memahami Tuhan. Jadi dalam memahami Allah itu tidak semua orang Pak itu dengan doktrin terus bisa menerima, enggak semua. Ada orang yang memahami sesuatu itu dari rasional akal dulu, baru ternyata dia menemukan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Maka ada orang yang mengejar targetnya ataupun mengejar keilmuan sampai mentok bingung. Nah setelah mentok bingung, disitulah ide alamnya Plato di situ berfungsi. Apa ide alamnya Plato? Ada dimensi non fisik yang tidak bisa dijangkau akal rasio manusia. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para filsuf memang tidak berbicara secara langsung tentang ajaran Islam bagaimana, enggak berbicara. Maka dikatakan mencintai kebijaksanaan. Yang diajarkan oleh filsuf Stoa itu kebijaksanaan hidup yang memang diajarkan oleh para sufi. Para sufi mengajarkan dengan paduan ilmu tasawufnya, dan itu selaras dengan
filosofi yang ada di dalam Stoa itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya adin la laluddin. Akal itu suatu momentum itu bisa menjadikan seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di awal saya bilang bahwasanya ketika ada orang yang ketauhidannya, akidahnya sudah kuat, dasar-dasar tauhidnya sudah ada, dipadukan dengan ilmu filsafat, maka akan semakin kuat imannya. Akan semakin kuat imannya. Tetapi ketika dasar-dasar akidah mengenal zat dan sifatnya Allah belum ada, kosong sama sekali, ya bisa jadi menyimpang betul dari ajaran. Bisa menyimpang betul, yang semula sholat kemudian mempertanyakan apa pentingnya sholat, atau seperti apa bentuk Tuhan, nah, misalnya seperti itu, betul-betul menyimpang. Nah, tadi didasarkan pada salah satu ayat tentang bagaimana Allah menyuruh manusia untuk senantiasa mendaya gunakan akal pikirannya untuk berpikir yang di situ. Nah, di salah satu riwayat itu ada dikatakan, saya lupa, agak lupa itu. Intinya berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Secara arti bebasnya seperti itu. Artinya filsafat Stoa ini sejalan, maksudnya itu sejalan, korelasinya ada dengan ilmu tasawuf, yaitu tentang memaknai hidup yang hakiki, tentang mencari kebahagiaan hidup, tentang ketenangan batin. Tetapi cara dan sarana saja yang berbeda. Ini terlepas dari para pembawa-pembawanya, pemikir-pemikirnya, Zeno, Marcus Aurelius ataupun Seneca, Epictetus dan sebagainya. Terlepas dari itu semua. Karena kalau kita mengatakan mereka ateis, juga ateisnya dari mana gitu? Validasi tentang ateisme mereka itu seperti apa? Jangan-jangan mereka malah justru sebelum Islam itu kan muncul. Berarti sebelum Islam itu agama namanya Hanifiyah, Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Agama yang hanif, agama yang lurus. Belum ada ukuran standar syariat Islam di situ. Tetapi yang diajarkan para filsuf-filsuf terdahulu itu jauh dari namanya unsur-unsur negatif, dan semua beriringan sejalan dengan ajaran Islam. Jadi seperti itu tanggapan daripada kami tentang korelasinya antara sufistikme Islam dengan ajaran Stoanya para filsuf sebelum Islam itu datang. Jadi begitu. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kajian kita, mengakhiri kajian kita di siang ini, Ustaz bisa meminta doa semoga kita ada dalam sehat walafiat serta dapat ilmu yang bermanfaat. Sudah, baik. Mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa hamdalah serta Ummul Kitab Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran wa atubu khair. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fi ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kajian Senin depan berjumpa dengan Ustaz Khatibul Umam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.